Selamat pagi semuanya. Senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran Pascal kita tentang percabangan. Percabangan itu ada dua macam. Ada percabangan menggunakan if dan else dan percabangan menggunakan case of. Hari ini kita akan belajar yang pertama terlebih dahulu, yaitu percabangan menggunakan if dan else. Sebagai contoh, kita buat program di sini lat 06A untuk menghitung kelulusan. Jadi, dalam program ini pertama-tama kalau saran akan ditanya, berapa nilai Anda? Misal nilainya 90, enter. Maka muncul tulisan lulus. Tetapi kalau misalnya saran nilainya kecil, misalnya hanya 50, enter, maka muncul tulisan tidak lulus. Nah, tulisan tadi ada lulus atau tidak lulus tergantung dari nilai. Jika nilainya lebih besar sama dengan 75, maka lulus, kalau tidak lulus. Maka perintah yang digunakan adalah di sini setelah kita write nilai Anda, read line nilai, maka kita gunakan perintah if. If nilai lebih besar sama dengan 75, then atau bahasa Indonesianya maka write line lulus. Else, jika nilainya kurang dari 75, write line tidak lulus, maka tampilkan tulisan tidak lulus. Ya, jadi kita gunakan perintah if, then, dan else. Oke, ini latih 6A. Oke, kita buka lagi file new ya, latih 6B. Oke ya, saya udah buat biar cepat, saya buka aja latih 6B nya. Bentar ya, saya buka latih 6B. Latih 6B. Nah, muncul seperti ini. Jadi sekarang kalau nilainya lebih besar sama dengan 75, Anda lulus dan mendapat hadiah mobil. Jika tidak lulus, mendapat hadiah sepeda. Oke, kita coba run dulu ya. Saran, misal nilainya 100, maka muncul tulisan Anda lulus, mendapat hadiah mobil. Misalnya saya coba run, nilainya 25. Anda tidak lulus, mendapat hadiah sepeda. Nah, bagaimana programnya? Programnya sama seperti tadi di sini. Program lat 06B UCCRT, variabelnya nilai integer, nilainya read line nilai. Nah, di sini jika perintah lebih besar sama dengan 75, Anda lulus dan mendapat hadiah mobil. Ini M-nya kelebihan. Mendapat hadiah mobil. Karena di sini ada dua perintah, habis then, kita harus tambahkan perintah begin dan end. Begin dan end. Kenapa harus ada begin end? Karena ada dua perintah yang harus dilaksanakan. Jadi kalau perintahnya lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya, itu harus pakai begin end. Beda dengan yang sebelumnya, cuma satu perintah, Anda lulus, tidak perlu pakai begin end. Tetapi kalau perintahnya lebih dari 1, 2 atau lebih, maka harus pakai perintah begin end. Begin dan end-nya tidak boleh ada titik koma ya. Ini habis then juga tidak ada titik koma. Then, begin, write line, di sebelah write line ada titik koma. End, tidak ada titik koma. Else, juga tidak ada titik koma. Begin lagi, nggak ada titik koma lagi. Jadi di dalam sini end, else, begin nggak boleh ada titik koma. Nah, jika nilainya kurang dari 75, write line tidak lulus, titik koma, write line mendapat hadiah sepeda, titik koma, n yang terakhir harus ditutup pakai n titik koma. N titik koma, read line titik koma, n titik. Selalu penutup itu n titik ya. Jadi, tampilan di sini yang bagian if, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini satu perintah sebenarnya. If nilai lebih besar dari 75, then begin end, else begin end. Nah, begin, end, else, begin lagi ini nggak ada titik koma. Tapi yang end terakhir ada titik koma, jangan sampai salah. Ya, ini latih 6B. Ya, sekarang kita coba buka latih 6C. Ya, ini saya udah buat. Jadi ceritanya gini. Run. Misalnya kita beli misalnya
beli pulpen atau pensil. Pensilnya banyaknya misalnya cuma 5. Pensilnya harganya 1.000 misalnya. Nah, kalau belinya cuma 5 kali 1.000 itu jumlahnya 5.000. Dapat diskon 10%, 0,1 dari 5.000 atau 10%. Jadi diskonnya 500, totalnya 4.500. Dapat diskonnya 10%. Kalau cuma 5 belinya. Tapi kalau belinya lebih banyak, contoh, kalau misalnya saya belinya sama pensil, saya belinya 50 buah. 50, harganya 1.000. Nah, 50 kali 1.000, 50.000. Nah, kalau belinya banyak, itu diskonnya 20%. 20% atau 0,2 dari 50.000 adalah 10.000. Total pembayarannya adalah 40.000. Seperti ini. Nah, bagaimana bikin programnya? Jadi, pertama-tama, lat06C UCC-RT, nama itu tipenya string, variabelnya string karena tulisan bukan angka. Kemudian banyak, harga, jumlah, diskon, dan total real. Pak, kenapa nggak pakai integer? Karena takutnya ada pecahan. 10% dari misalnya 125 kan 12,5. Jadi, saya pakainya real. Kenapa? Takutnya nanti diskonnya ada pecahan. Jadi, semuanya saya pakai real saja. Banyak, harga, jumlah, diskon, dan total itu real. Quote line, nota penjualan barang. Nanti di sini read line nama, ditanya nama barangnya apa, read line banyak, ditanya banyaknya berapa, read line harga, harganya berapa. Lalu jumlah adalah banyak dikali harga. Jumlah banyak dikali harga. Lalu diskon. Diskonnya itu tergantung dari banyak. If banyak lebih besar dari 10, then diskonnya 20%. 20% itu 0,2. 0,2 kali jumlah. Else, kalau belinya kurang dari 10, diskonnya 0,1 atau 10% dari jumlah. Jadi sekali lagi di sini if-nya ini untuk menghitung diskon. Kalau lebih dari 10, diskonnya 20%, else diskonnya 10%. Lalu total adalah jumlah dikurangi diskon. Total adalah jumlah kurangi diskon. Quote line 2 kali, jadi di enter 2 kali ya. Lalu tampilkan jumlah, diskon, dan total. Jumlah, diskon, dan total pakai 2 angka di belakang koma aja. Ya, ini latih 6C. Oke, kalian kerjakan 6A, 6B, dan 6C kalau sudah diupload ke GC. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.